Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Yang terhormat Ketua Komisi 5 DPR RI beserta para anggota rombongan Komisi 5 serta seluruh jajaran eksekutif, mengucapkan selamat datang kepada rombongan Komisi 5 yang langsung dipimpin oleh Ketua Komisi 5 DPR RI. Serahkan kepada Ketua rombongan untuk memberikan pembukaan kepada rapat ini. Ayo silakan. Terima kasih Pak Gubernur bisa menyambut kami. Di masa persidangan kelima, kami melakukan kunjungan kerja di 3 provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, dan Jawa Barat. Entah kali ini semuanya provinsi yang ada kata barat-baratnya, Pak. Mau mendengarkan berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan pekerjaan umum, perumahan rakyat, perhubungan, pembangunan desa, daerah tertinggal, transmigrasi, BMKG, dan Basarnas. Yang menyangkut tentang bandara, baik ke Bandara Hussein dan Bandara Kertajati. Tadi kami sudah datang ke Bandara Hussein. Berarti ada 3 poin penting yang menjadi catatan kami. Yang pertama berkaitan instrumen management sistem, rencana pembangunan rel kereta api, rel kereta yang akan dikonektivitaskan ke Kota Bandung dan bandara, dan yang ketiga berkaitan hal-hal yang menyangkut tentang akses jalan dan parkir menuju ke Bandara Hussein tersebut yang ada kaitannya dengan kedua tentu ide berkaitan dengan rumah susun sewa reguler, bahkan presentasi di Wali Kota Bandung berkaitan dengan transit bagi rumah-rumah kumuh di Kota Bandung untuk rumah susun itu. Kami ingin meninjau berkaitan dengan kegiatan-kegiatan baik yang sudah dibangun maupun rencana berkaitan pemanfaatan rumah susun. Ada hal yang kami juga sering mengungkapkan, ini adalah tujuan pembangunan yang paling mikro. Yang pertama, bagaimana pembangunan ini bisa menghilangkan kemiskinan. Yang kedua, bisa menghilangkan pengangguran. Yang ketiga, bisa menyelamatkan lingkungan. Mengapa yang ketiga penting untuk ditegaskan? Sebab paradigma ekonomi selama ini mungkin kita harus mengatakan salah. Katanya para pemikir ekonomi semenjak zaman dahulu mengatakan memang adalah sebuah kewajaran manakala ada pembangunan dan ekonomi dikembangkan, ada kerusakan lingkungan. Begitu paradigma lama. Ternyata dampaknya parah paradigma tersebut. Sekarang muncul ekonomi hijau, muncul kemudian ekonomi ramah lingkungan, ya, sustainable ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga ya memang pada hari ini ternyata diyakini harusnya atau sangat bisa manusia jika berkehendak ketika ada tindakan pembangunan, tindakan ekonomi tanpa kerusakan lingkungan sama sekali. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Barat beserta seluruh jajaran pejabat di Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Ketua Komisi 5 DPR RI beserta seluruh wakil dan anggota. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Secara umum saya kira masalah Jawa Barat tadi sudah disampaikan secara mendalam, komprehensif oleh Pak Gubernur. Saya ingin menceritakan kesulitan-kesulitan kami di level kota dan mungkin nanti kabupaten. APBD Kota Bandung ini sekarang kurang lebih 7 triliun Pak. Anggap aja setengahnya untuk biaya pembangunan, setengahnya untuk tidak langsung ke dalam. Dari setengah itu kan anggap aja
triliun ya Pak. Tapi kayak 3 triliun itu untuk semua hal, Pak. Pendidikan, kesehatan, lain-lain. Sehingga untuk infrastruktur saja sehebat hebatnya kami ini maksimal 1 triliun lah kira-kira begitu per tahun. 5 tahun masa jabatan saya, ya maksimal saya punya dana hanya 5 triliun untuk membangun macam-macam. Untuk menjadi kota modern yang sustainable berkelanjutan, butuh sekitar 60 triliun kota Bandung saja. Jadi kalau saya hanya punya uang 5T, mimpinya 60T Pak, disitulah kami tekor kurang lebih lah 55T. Jadi mimpi Bandung modern itu hanya bisa dicapai kalau per jabatan wali kota 5 tahun, berarti menunggu 11 wali kota Bandung Pak, baru mimpi Bandung sekelas Kuala Lumpur minimal baru tercapai. Jadi entah tahun kapan. Nah, sehingga kami mengalami kesulitan untuk mengakselerasi ekspektasi pembangunan. Ini saya rasakan selama 2,5 tahun menjabat menjadi wali kota Bandung, sehingga kami berupaya ke sana sini, tapi juga dengan istilahnya ekspektasi yang tidak terlalu tinggi. Kadang-kadang kami bingung pintunya kemana. Oke di Bappenas, nggak oke di Menteri Keuangan. Sering kami jadi kepala-kepala daerah ini kebingungan. Sehingga kawan-kawan saya wali kota, bupati se-Indonesia seringkali memang banyak menginap di Jakarta istilahnya. Kerjanya hanya satu, untuk melobi dari sana. Dan itu melelahkan dan kadang-kadang tidak jaminan juga Pak. Jadi politik anggaran ini juga agak membingungkan untuk kami. Contoh juga pernah tahun lalu Pak Presiden Jokowi di forum Asosiasi Pemerintah Kota di Ambon pernah menjanjikan di depan para wali kota untuk memberikan anggaran infrastruktur 100 miliar per tahun. Itu saya catat dan ditepuk tangani membahana oleh seluruh wali kota, dan sampai hari ini tidak terjadi lah begitu. Tapi itu janji yang sempat membuat para wali kota semangat, tapi tidak ada. Saya cek ke Kementerian Keuangan Bappenas tidak ada. Jadi artinya kembali lagi ke dapur, gimana mengejar mimpi yang panjang ini. Nah, saya belajar ke 3 negara, dan itulah kenapa resep dari negara-negara itu maju Pak. Saya ke Korea Selatan, terakhir ke Inggris. Jadi di kota-kota di Inggris itu Pak, negara itu hanya membiayai pembangunan infrastruktur itu maksimal hanya 30%. 70% itu dibiayai oleh swasta. Penjara dibiayai swasta, taman kota dibiayai swasta, aspal jalan dibiayai swasta, PJU dibiayai swasta. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencicil proyek yang dikerjakan swasta itu dalam hukum Inggris itu sampai bayarannya itu 25 tahun. Jadi artinya cash flow APBD kota-kota di Inggris itu aman karena mencicil, tapi perubahan datang cepat. Apa yang terjadi dengan infrastruktur yang datang cepat? Ada akselerasi ekonomi yang hadir oleh benefit dari. Karena saya membayangkan kalau Bali saja butuh 60 triliun Pak, katakanlah saya pukul rata, karena Bandung metropolitan ya saya pukul rata 30 T gitu Pak. 30 T kalau bapak-bapak kalikan 500 kota kabupaten Pak, ya, itu sudah 1.500 triliun kebutuhan infrastruktur kota kabupaten. Yang entah bagaimana cara mengejarnya. Yang saya juga tidak yakin APBN sanggup melakukan akselerasi sebanyak itu. Nah, apa itu yang ada di dalamnya? Salah satunya kebutuhan kami urusan transportasi. Jadi kalau ditanya Bandung dari semua masalah, nomor satunya itu transportasi. Transportasi itu mahal sekali. Semurah-murahnya LRT itu kan 300 miliar per kilometer. Satu line saja yang 10 kilometeran itu sudah 3 triliun kasarnya. Kan tidak mungkin kami punya uang membayari. Bandung yang APBD-nya tadi saya bilang 7T aja, kita punya uang untuk menghabiskan hanya untuk itu. Belum kota-kota lain
Jadi kalau APBN tidak turun Pak, kepada transportasi perkotaan, jangan berharap kota-kota Indonesia bisa bersaing ke dunia. Itu poin saya. Kami ini sekarang dengan transportasi secukupnya, modal bis gitu ya, angkot, itu ekonomi sudah 8%. Apalagi kalau transportasi perkotaan ini bisa diakselerasi oleh transportasi massal berbasis rel. Itu bisa double digit menurut perhitungan. Ya inilah, kapanpun siapapun ketua komisinya bertemu dengan wali kota pasti curhatnya akan sama juga. Mimpi yang tidak sampai yang mahal itu kan transportasi. Nah sekarang kami sedang bersiap. Tadi Pak Gubernur menyampaikan ada menenderkan internasional untuk sampah. Jadi kami sekarang saya akan menenderkan hampir seluruhnya tadi Pak, dengan konsep KPBU tadi, kerjasama pemerintah badan usaha, tentunya didampingi BPK untuk memastikan anggaran kami per tahun ini memadai lah kira-kira begitu. Tapi kalau ini tidak hadir, konsep baru membangun infrastruktur Indonesia dengan KPBU ini, jangan pernah berharap kami bisa bersaing dengan kota-kota dunia lain. Nah, contoh kecil, permasalahan perkotaan berikut adalah masalah kemiskinan. Salah satunya adalah perumahan, Pak. Perumahan ini juga hal yang sangat pelik. Kembali lagi, ini barang mahal yang tidak mungkin kami bisa bangun seluruhnya. Saya dibantu PUPera hanya 1 tower, Pak, per tahun. 1 tower itu sebanding hanya 300 keluarga, Pak. Sementara yang membutuhkan menengah bawah itu juta gitu hitungannya. Sementara per tahun speednya itu hanya 300-500 kepala keluarga karena per towernya kan begitu ya. Sampai saya ngeluarin APBD, kami juga sama, sanggupnya hanya 1 tower aja. Penambahannya hanya menambahi 400-500 unit saja kan begitu. Nah, ini problem kemiskinan ini menjadi pelik, dan kami para wali kota itu ngiri dengan bupati karena ada undang-undang desa itu diberi anggaran hampir 1 miliar sekian, sementara kelurahan yang definisinya sama, unit terdekat melayani warga, kami tidak dapat apa-apa. Jadi miskinnya sama, hanya beda geografisnya, dulu di desa, sekarang di kota, tapi kami ada dukungan. Ya, kami di kota ini seolah-olah dianggap bisa mandiri gitu, padahal kenyataannya tadi saya sampaikan data-data. Sehingga tadi kalau tidak ada sebuah terobosan besar, jangan pernah berharap ada kota yang bisa kelas dunia dari Indonesia. Jangan dibandingkan dengan Jakarta. Jakarta itu APBD-nya 70 triliun per tahun. Sementara Provinsi Jawa Barat berapa tahun? 29 ya. Sementara kalau performa kota, Bandung selalu dibanding-banding Jakarta, kalau duitnya cuma 7T kali 5 tahun 35, nggak nyampe setengahnya setahun Jakarta ya begitu. Nah ini pemikiran mendasar Pak, sebelum ke teknis mengenai kira-kira apa, tapi sebenarnya fundamentalnya ini curhatan saya ini adalah curhatan semua kepala daerah tingkat 2 yang merasa tidak mau. Bandung sudah lumayan Pak, proporsi belanja langsung terhadap tidak langsung 55-45 ya. Tapi ada banyak kabupaten yang hampir 70% itu habis untuk belanja sendiri. Jadi jangan mimpi kota-kota yang kelewat-kelewat itu ya, yang perlintasan itu bisa jadi kota modern sampai kapanpun ya gitu-gitu aja wajah fisik infrastrukturnya gitu. Nah ini mohon dijadikan sebuah pemikiran. Kami juga paham APBN punya keterbatasan, tapi kalau boleh konsep KPBU ini diakselerasi menjadi sebuah jalan keluar, karena negeri-negeri lain sudah melakukan. Hanya di Indonesia belanja infrastruktur hampir 100% oleh negara. Berita terbaru adalah di unggulan air minum, kalau tidak salah, itu proyek 3 triliun kalau tidak salah, dan ada di swasta kerjasamanya 15 tahun. Kemudian ada penjamin dari negara, IGF itu Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, sehingga bisa bergerak tanpa harus dengan APBN.
Contoh lain di Tangerang Pak, itu air minumnya dikelola oleh swasta, oleh perusahaan Parosan, Ketua Kadin, ternyata berhasil Pak. Dia invest 500 miliar, sekian tahun sudah balik modal, rakyat terlayani, APBD tidak keluar. Nah, cara cerdas begini menurut saya juga bisa. Kami di level kota, mungkin di provinsi juga memungkinkan gagasan itu sehingga bisa mengandalkan swasta untuk membiayai. Jadi kesimpulannya, kalau dari kota Bandung mewakili metropolitan, problem kami adalah orang berebutan sumber daya, sehingga masalah di kami itu dari sisi infrastruktur yang saya ingin sampaikan, pertama adalah transportasi. Nah, saya kira itu ya. Jadi kami ini mohon izin, ekonomi kami stagnan, kira-kira begitu Pak. Ya. Kotanya berjalan, tapi sebenarnya sudah nggak ada lagi rumus-rumus lain yang bisa saya push ya untuk menjadikan kota ini bersaing di level ASEAN atau apa, kecuali infrastruktur kami ini bisa meningkat. Mudah-mudahan bisa mengakselerasi, tapi sama juga Bapak Ibu bayangkan kalau kereta api cepat itu jadi, terus dari stasiun ke kota Bandung kan juga problem, masa turun di sawah naik ojek kan begitu ya. Nah ini, jadi saya sempat bilang ke Pak Presiden harus satu paket Pak, ya, satu paket bahwa pengerjaan kereta api cepat, satu paket dengan transportasi regional Bandung Raya. Kalau enggak sama aja bohong. Ini jadi blunder kalau tidak digabung dengan transportasi. Nah, ada ide gagasan yang teknis Pak. Ya, salah satunya PT KAI ini punya gagasan Pak Gubernur menghidupkan lagi jalur kereta yang mati ke Bandung Selatan Ciwidey. Yang memang hari ini ya sudah diserobot, ada hunian macam-macam, tapi secara logika paling mudah ya, tinggal membebaskan jalur yang memang haknya PT KAI, hidupkan dengan sistem kereta, mungkin bisa mengurangi persentase kemacetan yang luar biasa. Kota Bandung ini kayak Jakarta, siang harinya 2,5 juta, malam hari, kalau siang hari kami ini ditambahi 1,5 juta penduduk yang datang dari wilayah, dan semua naik mobil motor Pak, itu yang menjadi problem. Kembali lagi, nggak ada alternatif public transportasi ya gini-gini aja lah kayak itu. Terakhir dari saya, Bapak karena besok akan berkunjung ke Bandung Comment Center, kami ini serius memigrasi semua manajemen manual ke teknologi Pak. Ya. Itu kami bangun dalam 2 tahun ada 300 software, sehingga sekarang indeks akuntabilitas kinerja kami Sakip ini menjadi nomor 1 nasional dari ranking 200-an. Karena dengan teknologi ini warga bisa memonitor kinerja aparatur. Kalau saya tidak happy dengan pelayanan lurah camat, kami ada apps-nya untuk melaporkan. Dengan pola ini saya sudah memberhentikan banyak lurah dan camat dan juga mempromosikan mereka. Berikutnya kami sedang exercise e-budgeting software ini, Smart City ini, dan ketahuan Pak, selama ini tanpa software e-budgeting kita tidak tahu detail apa yang dibelanjakan oleh SKPD. Nah, mudah-mudahan besok Bapak bisa lihat apa yang kami lakukan di segala bidang untuk menginspirasi tempat-tempat lain. Saya kira kurang lebihnya itu ya. Poin utama saya adalah kami terkendala pembiayaan infrastruktur, uangnya segitu-gitu aja. Untuk level Bandung yang sudah lumayan ya masih dalam kategori begitu-begitu aja, kecuali ada inovasi cara baru pembiayaan infrastruktur seperti di negara-negara maju yang sudah melakukan terlebih dahulu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Komisi 5 untuk diselesaikan. Saya kira banyak pembangunan-pembangunan yang selesai tahun pertama untuk 5 tahun ke depan, kemudian bayarnya 5 tahun itu. Tentu ini prinsipnya pasti saling menguntungkan, tapi kan masyarakat menjadi untung karena sebelumnya yang diperbaiki 5 tahun itu selesai 1 tahun di tahun pertama. Barangkali itu kebaikan. Jadi ini yang menguntungkan ini memori saya tahun 2009 melakukan hal yang sama, tapi ini mentok di aturan main, dan wali kota juga pasti akan mentok di aturan main sepanjang regulasi belum ada. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.